Berjumpa lagi dengan saya, Siti Fatimah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini untuk anak-anak? Oke, tetap semangat ya untuk belajarnya. Nah, yang akan Bu Siti bahas hari ini itu adalah tentang teks laporan hasil observasi. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi. Ya, tepat sekali ya. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama itu adalah objek tunggal. Objek tunggal di sini artinya pengamatan kita yang kita fokuskan itu pada satu objek yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk laporan kita di teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua itu adalah universal. Universal di sini sifatnya berarti secara menyeluruh. Teks laporan hasil observasi itu difokuskan yaitu kepada secara keseluruhan gunanya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berdasarkan fakta. Yang kita tulis di laporan teks hasil observasi itu harus sesuai ya, harus dengan fakta-fakta yang ada atau sesuai dengan yang ada di lapangan, seperti itu. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat itu adalah tidak berdasarkan prasangka. Artinya tidak berdasarkan asumsi-asumsi, harus didasarkan fakta-fakta yang ada. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu memuat pernyataan umum. Di sini di mana pernyataan umum ini kita memfokuskan, misalnya saya contohkan tentang sebuah rumah. Maka yang kita tulis di pernyataan umum itu adalah tentang definisi rumah secara umum. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini kita akan mengungkapkan atau kita akan menuliskan atau kita menceritakan bagaimana bagian-bagian dari rumah. Misalnya, rumah itu berukuran kecil, sedang atau besar. Kemudian bagaimana dengan warna rumah, seperti itu. Di struktur yang ketiga itu adalah membuat simpulan. Di sini kita menggabungkan dari pernyataan umum dan deskripsi bagian, kita membuat sebuah simpulan di akhir. Ya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Ada 3 sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat informatif, ya, di mana teks laporan hasil observasi ini harus tentang objek yang diamati, kemudian bersifat informasi, yaitu menemukan wawasan baru. Yang kedua itu bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif di sini artinya menggunakan gaya dan bahasa yang seakan-akan kita itu menceritakan tentang hasil atau pengamatan kita tentang suatu objek. Kemudian yang ketiga itu adalah bersifat objektif, di mana teks laporan hasil observasi ini itu adalah tentang fakta dari salah satu objek yang kita amati. Seperti itu ya anak-anak. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah yang pertama yaitu tentang kata umum atau disebut dengan hipernim. Kemudian ada kata khusus atau disebut dengan hiponim. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan frasa verbal atau kelompok kata kerja. Sedangkan kaidah kebahasaan yang ketiga itu adalah menggunakan kata verba atau kata kerja yang melakukan suatu tindakan. Yang keempat adalah menggunakan kata bersinonim. Yang kelima, adanya perubahan kata kerja menjadi kata benda. Saya contohkan di sini. Ada kata makan berubah menjadi makanan. Kemudian yang keenam adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis kata, ya. Ada beberapa jenis kata yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adanya kata benda.
Saya contohkan kata benda di sini. Ada meja, ada buku, ada penggaris, itu disebut dengan kata benda. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah kata kerja. Kata kerja di sini artinya adanya suatu tindakan atau perlakuan, ya. Kata kerja, saya contohkan di sini berjalan. Kemudian ada kata sifat. Kata sifat ini menjelaskan suatu karakter. Contoh, cantik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti di sini digunakan untuk menggantikan sesuatu atau seseorang yang disampaikan di dalam tulisan. Kemudian ada kata keterangan, ya. Di sini bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana. Selanjutnya ada kata bilangan. Kata bilangan ini biasanya tentang numeralia atau tentang angka-angka. Yang selanjutnya adalah kata sambung atau kata konjungsi. Ya, saya contohkan di sini ada kata dan. Itu adalah salah satu contoh dari kata sambung. Kemudian ada kata sandang. Kata sandang di sini saya contohkan misalnya ada kata apakah. Ya. Kemudian ada kata depan. Kata depan kita harus bisa ya membedakan cara penulisan dari kata depan. Saya contohkan misalnya di sekolah, maka penulisannya harus dipisah kemudian sekolah, ya, di spasi sekolah. Seperti itu disebut dengan kata depan. Demikian tadi materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat belajarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.